Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Priharta, PhD dari Universitas Negeri Malang. Izinkan kami mempresentasikan riset kami di tahun 2023 ini. Saksikan ya setelah ini. Saya belum nanti begini. Jadi yang melatar belakangi kegiatan riset ini adalah banyaknya lahan non produktif, termasuk di mitra kami yang bergerak di bidang industri pertanian. Setelah kami berbincang, beliau tertarik untuk mendapatkan teknologi yang bisa untuk memanfaatkan lahan non produktif tadi. Dan yang pas tentu untuk urban farming itu adalah smart aquaponik tentunya. Ya. Dan kami bekerjasama dengan saudara kami, Pak Agung, ini dari Bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Agung Wicoro, dosen biologi sebagai anggota penelitian Smart Sawah Pipo berupa self power menggunakan IoT untuk pengontrolan dan pengendalian serta pengawasan sistem aquaponik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ilham, anggota tim Sawah Pipo. Jangan ditekan, kalau ditekan rusak ya. Ikuti gerak ini. Nah, dapat gini. Nah, nanti gini, rock wool ini dia ada sifat agak gatel. Kalau yang besar itu bisa dipanen dulu. Kalau nggak itu dipindah dulu. Kita lanjutkan spesifik judul kita Smart Sawah Pipo Purwarupa Self Power IoT sebagai pengendali dan pengawasan sistem aquaponik guna menjaga kualitas hasil panen kangkung untuk pasar swalayan di area Malang Laya. Mitra kita CV Bina Sejahtera, ini tahun ketiga ya di tahun 2023. Tapi ada baiknya kita melihat dari tahun pertama di 2021. Sebagai informasi untuk reviewer, ini sebenarnya sudah diperoleh di tahun 2029-2020 ini ya. Tapi kita masuk yang pengunduran karena kita tidak memilih tema COVID waktu itu. Dan akhirnya diberi kesempatan tahun 2021 didanai. Jadi kita fokus dulu, latar belakangnya adalah apa? Ketika diskusi dengan mitra, itu ternyata teknologi pertanian kota untuk memanfaatkan lahan non produktif ini diperlukan sekali. Karena kita tahu di kota-kota padat termasuk di Malang ini ada beberapa lahan non produktif yang sebenarnya bisa dilirik untuk menghasilkan profit dari sisi ekonomi ya. Nah, yang pertama kita bidik itu manajemen energinya dulu ya. IoT-nya sudah ada, tetapi kita khusus ke manajemen energi dulu. Nah, di tahun kedua baru kita menggunakan self power IoT-nya. Karena kita perlu percobaan di tahun pertama untuk membuat generatornya dulu ya. Nah, alhamdulillah berhasil di tahun kedua ini. Di tahun ketiga, 2023, ternyata potensi marketnya cukup besar ya. Akhirnya Smart Sawah Pipo ini diperlukan kayaknya generalisasi untuk skala rumah tangga ya. Nah, kayaknya kita buat model di sini. Generalisasi model termasuk kapasitinya, specification-nya untuk ya skala rumah tangga kecil-kecilan ya. Tapi bisa menguntungkan. Itulah di tahun ketiga ini. Nah, tahun pertama kita sudah menyelesaikan Smart Sawah Pipo di satu lokasi mitra ya. Termasuk di
hidroponiknya Universitas Negeri Malang. Kita buat ada 2 tempat membangun 2 sistem seperti ini. Kita monitor manajemen. Kenapa 2 sistem waktu itu? Karena ya akses dibatasi memang. Waktu itu masih COVID ya. Jadi kita leluasa di hidroponik UM daripada di lokasi mitra. Tapi mitra tetap mengawasi lewat operatornya ya. Kita sulit ketemuan gitu ya waktu itu. Tapi cukup baik hasilnya. Ini panen kangkungnya. Untuk tahun kedua kita fokus ke self power IoT-nya, di generatornya di sini ya. Sehingga dia self power-nya maksudnya energinya mandiri. Dia tidak perlu baterai. Ya. Jadi sudah langsung dari generator aliran air di sini. Sebenarnya bisa multi source dengan panel suryanya, tetapi kita dari generator ini saja karena ini kan membuat sesuatu yang inovatif juga di sisi ini supaya jatuh air ini ternyata ya bisa cukup untuk IoT ini ya. Ini salah satu node-nya. Yang ketiga kita membuat model general Smart Sawah Pipo untuk skala industri. Kita mulai dengan desain ya, model Sawah Pipo skala rumah tangga, terus baru techno-economic analysis. Nah, tahun pertama 2021 kita dapat hak cipta, dapat paten ya. Ini softwarenya untuk IoT-nya. Tapi kita fokus di manajemen energinya memang. Tetap kita buat software IoT karena secara umum judul kita memang self power IoT. Untuk tahun kedua, paten alhamdulillah juga granted self power IoT. Ini kita buat pembangkit listrik nano hidro. Kenapa bilang nano? Karena kecil sekali skalanya. Untuk 1-2 node IoT bisa. Tapi kan cukup banyak itu lekukan di sini ya kan. Nah, ini jatuh ke bawah nih 1, 2, 3. Jadi ada sekitar 3 generator yang bisa dipasang minimal kalau 3 rak sini. Tapi kan kita buat 2 sisi, jadi ada 6. Sehingga bisa 6 node IoT tanpa baterai, tanpa maintenance baterai. Ya sangat baik, sangat green. Jadi baterai itu sampahnya memang berbahaya. Yang ketiga di tahun 2023 kita buat model general. Secara teknis ekonomisnya gimana kita buat skala rumah tangga ya, kita buatkan model general, optimalisasi model. Nah ini yang terpenting karena dari keseluruhan produk ini apa sih jadi seperti apa sih maunya. Nah inilah yang kita buat untuk tahun ketiga ini sehingga nanti diterapkan oleh orang lain atau bisa dijual pun ini sudah punya standar spesifikasi dan ada garansi bahwa ini akan berhasil menghasilkan sayur sekian, ikan sekian, ada rate perkembangannya masing-masing ya. Dari sisi luaran sudah ada beberapa paten ini ya, alhamdulillah granted semua. Ini produk selesai juga sudah. Artikel Scopus ini proceeding ya. Karena kita memang targetnya paten kan terapan. Nah ini dokumentasi dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Ini contoh-contoh panen kangkungnya ya. Luar biasa hasil panen kangkungnya segar dan saya sendiri sudah mencoba. Termasuk mitra dan ini prosesnya dari tahun pertama sampai tahun ke